Kula ngancani Habib Ja'far niku dangu dan kula nyekseni Gusti Allah ancen paring keistimewaan dhateng beliau. Niki wau nalika lawuh Habib napa Ali Bagil kula ajeng cerita salah satu karomahnya beliau yang menyangkut Sadah Al-Bagil. Kira-kira niku tahun 92. Sampeyan sik cilik niku. Tahun 92 niku perjalanan ziarah kula kalih almarhum dateng napa Kudus, Pati, kemudian napa tekan Surabaya. Nalika niku dugi perbatasan Semarang Jawa Tengah lan Jawa Timur niku sampun jam 2:30. Ambek tilem teng Jimny, kula nggih gumun nek mobil Jimny mburi kok ya iso turu iki. Lah aku nang ngarepe nampuk kula teng ngarep. Nalika dugi perbatasan begitu mlebu Jawa Timur niku nglilir kula dijawil. Ente ndek kanca apa ora nang kene? Ono Beb. Jenenge nalika niku sing kula kenal teng Tuban niku Habib Agil Bagil. Habib Agil Bagil. Ono Beb jenenge Agil Bagil. Mampir. La haula wala quwata illa billah. Jam setengah 3 napa? Lah kula kok Beb iki Habib Agil iki ora bangsane awake dhewe lawa ijo ngene aku. Melek bengi sesuk kondokan tangi melek meneh ngono iki. Iki bangsa tiyang buka toko mangke teng toko balik dhuwur salat istirahat badhe asar mangke buka toko melih isbadha isya tutup balik istirahat kali keluarga. Lah awake dhewe mampir jam 2 bengi iki piye 2:30. Ora enak aku Beb. Ora wis angger mampir. Piyambake mboten kenal nih kali Habib napa Agil. Terus berjalan terus lewat Tambak Boyo, lewat niku sampai meh mlebu kota Tuban. Sik dawuh melih, mampir. Wah, lha kok wis ping 3 gawat iki. Kula pun paham angger bolak-balik mesti ana apa-apa. Nggih. Akhire kula mampir niku biidznillah alhamdulillah daleme sinten Habib Agil niki pekarangan ngarep niku ana lawange. Biasae wong turu iki dikunci, niki subhanallah mboten dikunci. Kula buka niku krek buka. Wis alhamdulillah tau gembor-gembor wong sing ana bel niku nang ngene apa? Lawange ngarep mboten teng lawang halaman niki wau. Sampun mlebet kula bel. Ding dong. Mboten enten 5 menit niku sampun dibuka. Kula mboten berarti gak turu wong iki. Nek turu mesti suwe dadak rawuh barang ngene. Buku ibu ketok kula alhamdulillah masyaallah. Burimu sapa? Habib Ja'far. Gondrong niku. Burimu sapa? Kula kandha iki Habib Ja'far. Niku Habib Agil niku gembor niku sak kampung. Alhamdulillah. Kuwi kena ana satpam sedek royok kula niku. Gembor sak kampung, alhamdulillah bojone metu gembor, alhamdulillah masyaallah. Iki ki ana apa? Piyambake niku mbadosi telepon kula nalika niku Habib Ja'far kali kula teng Tanah Mas. Habib Agil niku madosi telepon kula pun ditelepon bolak-balik wong kula perjalanan ziarah. Ditelepon bolak-balik mboten nyambung. Wonten hajat sing penting arep njaluk donga kalih sinten? Habib Ja'far. Loh, aku lho Gil, sing ngejak rene iki dudu aku, sing ngejak rene iki Habib Ja'far. Lah ya, masyaallah. Oh, akhirnya dipinarake. Begitu dipinarake Habib Ja'far niku nun sewu. Kaya wis kenal kali Sohibul Bait niku puluhan tahun. Padahal mboten kenal. Kaya pun kenal niku puluhan tahun. Lha dawuh niku aku arep turu nang kamarmu. Lho, njaluk turu kok nang kamare. Masya Allah, liku nek wong biasa dikabruk niku. Bangsa Jumadi Solikin. Njaluk turu teng kamare napa? Tuan rumah niki wae. Aku njaluk turu nang kamarmu. Ayo Mar, terno Mar, ayo. Terki kali Sohibul Bait. Subhanallah. Spray niku isi apa? Jarane niku dereng lungset. Berarti sing durung dituroni iki. Dadi rupane Sohibul Bait niku mboten tilem.
mikirno duwe masalah niki, Pak. Paham nggih? Nggih. Akhirnya Habib Ja'far tilem to mriku. Iku jam 2:30 napa jam 3. Nggih ngorok subhanallah. Kira-kira ngawayang ngaji, masjid-masjid ngaji niku tangi. Saya pulpen diceluk, aku gawe kopi. Aku siji, Umar siji. Ayo Ron, gawe kopi Ron. Ron gawe kopi ndi kok ngene. Bon, wis kan usung sampun niku. Nah, niku kopine sampun. Niku mau nyeritakno tok. Kang Nusron iki krasa nangruan iki. Kena kopi loro, aku siji Umar siji wis. Dunia rumahnya niku gak eno kopi, mboten dangu medal. Kula sunggal, kula pinarak teng ngandhap, Habib Ja'far teng pinggir napa ranjang niku. Terus ngujuk kopi, Mar nggih. Di, bojomu ndi? Korene lho kene, kowe lho kene. Niku langsung takon mboten ngangge. Kowe duwe masalah apa? La haula wala quwata illa billah. Kowe duwe masalah apa? Kene, kandakno. Terus cerita wonten masalah wis ora perlu tak critake masalah wong. Diceritakno kali nangis niku Saibul Bait. Nangis ceritakno masalah ini. Nggih. Nyuwun putusan Habib Ja'far mergo sesuk jam 7 kudu ana putusan. Nek gak batal karo-karone. Iki hal sing masyaallah. Akhirnya diputusi kali Habib Ja'far. Wis sing iki. Bakdo putusi ngunjuk kopi meneh, wis tak dongake ya. Wis ayo mlaku nang Surabaya. Dadi perlu nih mbake ngajak mampir niku arep mudari napa. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niku kula nyekseni kados ngoten niku pun bolak-balik ping pira-pira mawon. Termasuk Kang Nusron niki. Alhamdulillah didongake kathah hal Habib Ja'far lan dongane niku kangge sedaya kaum muslimin wal muslimat. Sampai tekan Palestina didongakno, Amerika didongakno. Kuwi kadang mboten tutup mikire, bola aku arep manut bismillah amin amin ngoten tak mawon nggih. Ya, Filipina didongakno. Subhanallah. Memang hukume tiang derek tiang ngeten iki bitaslim. Napa mau senajan kita mboten paham ya napa mawon wis pokoke khair insyaallah. Ilo emut Nabi Allah Khidir kali Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa niku mboten nyandak sehingga mesti takon lho kok ngene ngomong kakek takon bar wis nggih. Nggih, aku alhamdulillah mboten kakek takon wong amin yo ngono nggih. Bin Hamid Keramat Al-Habib Ja'far Muhammad Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kab bin Hamid Syekhul Karomah Syekhul Fadilah Al-Khas Al-Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid mengamankan negara. Orang harus tahu, orang nggak tahu kasih tahu biar tahu untuk mengerti dan untuk memahami. Kadang-kadang orang nggak tahu siapa Habib Ja'far, udah tahu, sekarang udah tahu semua. Biar tahu, Bang. Sekarang orang tahu Jakarta, Surabaya, semua tahu. Jawa Tengah, para saudara-saudara, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Kasih kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala, para saudara-saudara. Kedudukan bangku pemerintahan kita ini sebagai baik pemerintah. Pemerintah yang aman, Pak Jokowi apik, para bawa apik, kabeh apik. Kabeh apik, sing dadi sapa lak tongakno. Ya Pak Jokowi dadi nek pindho. Pak Jokowi liyane muni boy, pokoke wi Jokowi. Ora paham kok. Nah aku kan paham nek nek ora ngerti. Berarti takon karo ngerti. Orang yang tahu tanya kepada orang yang tahu. Nanti dikasih tahu kepada orang itu. Orang yang tahu itu. Jadi tahu. Untuk mengerti dan untuk memahami. Untuk madai. Para saudara-saudara. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Wa ni'matillah. Kasih kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para saudara-saudara. Saya sehat. Saya waras. Alhamdulillah ya. Wa syukurillah. Isyarat Habib Ja'far Al-Kaf kepada Gus Dur sebelum Gus Dur menjadi presiden. Kala itu Gus Dur memasuki salah satu mal di Jakarta. Entah bertujuan apa gerangan ke mal, boleh jadi mau ke Gramedia atau ke bagian pakaian. Secara tidak sengaja kebetulan ada seseorang yang memanggil, "Gus,
Gus Dur." Merasa ada yang memanggil, Gus Dur pun menoleh ke arah orang yang memanggilnya. Ternyata yang memanggil adalah orang yang sangat dikenal oleh Gus Dur, yaitu Habib Ja'far Al-Kaf Kudus. Karena memang mereka berdua sahabat karib, Gus Dur menghentikan langkahnya dan berbelok menuju dan menghampiri Habib Ja'far Al-Kaf Kudus. Mereka berjabat tangan erat, masing-masing tanya kabar dan berbicara ringan. Tiba-tiba saja Habib Ja'far mengajak Gus Dur berkunjung ke toko kaset. Ya, toko kaset pita. Karena ini kisah jauh sebelum reformasi. Orba sedang di atas puncak kekuasaan dan kekuatannya. Gus Dur masih ketua umum PBNU. Habib Ja'far tahu kalau Gus Dur suka musik. Gus Dur pun bersemangat mengikuti ajakannya. Sesampai di toko kaset, Habib Ja'far memborong kaset Obi Mesak dan dihadiahkan kepada Gus Dur. Sambil memberikan kaset-kaset ke Gus Dur, Habib Ja'far berkata, "Ini Gus, kaset yang bagus sekali," sembari menunjukkan kaset Obi Mesak. Lanjut Habib Ja'far, "Begini lagunya Gus, sungguh aneh tapi nyata, orang buta jadi presiden," dengan suara lantang dan dinyanyikan berkali-kali oleh Habib Ja'far. Syair itu gubahan atau plesetan Habib Ja'far dari sepenggal syair sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa yang terdapat dalam lagu Kisah Kasih di Sekolah, Obi Mesak yang meluncur tahun 1987. Tentu saja Habib Ja'far tidak berniat menghina dengan kata buta. Akan tetapi Habib Ja'far sedang menyuarakan suara hatinya yang jujur atas suatu misteri masa depan yang akan terjadi. Sebentuk menyibak tabir dengan bahasa simbolik atau tanda yang menandai sesuatu yang dituju. Gus Dur pun paham betul dengan sahabat karibnya itu memilih tersenyum dan berterima kasih. Gus Dur paham bahwa sahabatnya itu adalah kekasih Allah, wali yang weruh sadurunge winara atau tahu sebelum kejadian. Barangkali inilah yang disebut layak riful wali ilal wali, tidak mengenal seorang wali kecuali wali. Beberapa tahun kemudian Pak Harto lengser ke Prabon, Orba runtuh, reformasi meletus. Lagu Habib Ja'far gubahan dari lagu Obi Mesak menjadi kenyataan. Gus Dur jadi Presiden Republik Indonesia. Perlahan tapi pasti, weruh sadurunge winara Habib Ja'far dikenal publik. Dua pemilihan Presiden SBY dan Jokowi membuktikan itu. Habib Ja'far bersuara bahwa yang akan jadi SBY. Ya, betul, SBY jadi presiden 2 periode. Habib Ja'far bilang yang akan jadi presiden adalah Jokowi. Ya, benar, Jokowi jadi presiden 2 periode. Habib Ja'far dengan suara yang mantap menyatakan, "Pak Jokowi dadi maneh ping pindho," atau "Pak Jokowi jadi lagi 2 kali." Kalau kita menyimak suaranya, sepertinya Habib Ja'far sangat yakin dengan apa yang diucapkannya. Bahkan seakan sesuatu yang sedang dikatakan adalah nyata dan hadir di depan mata. Padahal berisi sebuah prediksi masa depan yang masih banyak kemungkinan yang akan terjadi. Sebab seringkali mengatakannya berkali-kali, "Jokowi presiden, Jokowi dadi maneh, Jokowi dadi maneh." Habib Ja'far terkenal majeduk, orang yang kesadarannya ditarik dari kesadaran manusiawi ke kesadaran ilahi. Karena memang jadab arti dasarnya tertarik, sehingga gaya hidup dan pandangan hidupnya seringkali berbeda dengan masyarakat umum. Kehidupan dan cara memandang sesuatu terlihat anti mainstream, khawarikul adat. Mungkin bagi kita yang awam, kita hanya melihat fisiknya Habib Ja'far, rambut gondrong, kumis tebar sampai menutupi bibirnya, kuku-kukunya yang panjang-panjang, akan tetapi fisiknya terlihat selalu bersih.
Tapi kita tidak tahu gerak perubahan substansial yang terjadi di alam spiritualitasnya yang dinamis dan dahsyat. Selain Habib Ja'far Al-Kaf, ada Habib Syekhon yang terkenal majdub. Di kalangan para kiai pun kita banyak mengenal kiai-kiai yang majdub atau jadab. Dalam kitab dan dalam pengalaman realitas bahwa jadab itu ada dua macam. Pertama, jadab yang bersifat sementara alias berbatas waktu. Ketika sedang jadab, seseorang hidup anti mainstream. Setelah move on dari jadabnya, ia kembali hidup seperti manusia pada umumnya. Kedua, jadab yang bersifat semi permanen sampai ajal menjemputnya. Jumat 1 Januari tahun 2021, Habib Ja'far Al-Kaf telah kembali ke haribaannya, meninggalkan alam fana dan bakau bersama kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa Habib Ja'far Al-Kaf sangat mencintai bangsa dan negara ini, sehingga tak pernah berhenti memikirkan dan mendoakan untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa ini. Habib Ja'far adalah salah satu patok panceng dan rujukan bagi bangsa ini. Marja telah meninggalkan kita semua. Ya subhanallah, sampai sekarang pun kalau menceritakannya itu masih merinding juga, masih merinding, dan sampai sekarang jadi pertanyaan tapi juga jadi suatu keyakinan bahwa beliau itu seorang wali. Seorang wali. Jadi ada dua karomah beliau yang saat itu kita memang saksikan. Yang pertama, memang jadi kita itu jadi beberapa cerita sebelumnya, ini saya pengantarnya dulu. Beberapa cerita kalau saat kita bertemu seorang wali itu, apa yang kita batin itu, wali tersebut pasti akan tahu. Sehabis minum yang tadi yang jamu itu, jamu yang entah jamu jujur bukan, sangat pahit. Sangat pahit. Jadi saya pengen yang manis-manis saat itu. Tapi saya tidak sama sekali kalau bahasa orang Jawa ngarani. Saya tidak mau menyebutkan dan tidak mau ingin, cuma saya pengen sesuatu yang manis. Dalam hati itu. Subhanallah, Habib Ja'far ini, antum mau susu? Wah, ya ini pokoknya apapun beliau kasih, saya mau. Mau itu airnya kotor pun saya akan minum. Insya Allah saya akan minum. Mau, Bib? Oh ya, sebentar. Jadi beliau ngecek itu susu, mungkin dia belum sempat ke dalam, mungkin tidak ada susu, tidak ada apa. Susu ya segelas cukup ya? Oh iya, siap, Bib, cukup. Jadi beliau itu sempat masuk ke dalam ya? Ngecek susu, mungkin ngecek ya? Mungkin kan ngecek entah di dapurnya atau apa, dan enggak. Terus beliau balik lagi? Balik lagi, dan memang nanti setelahnya kata Hadam-Hadam itu enggak pernah ada susu di rumah itu. Di rumah enggak ada susu. Subhanallah, beliau posisi duduk seperti ini, sebelah sini tembok. Beliau bawa gelas kosong dari dalam. Bawa gelas kosong. Dia usap-usap tembok itu. Satu gelas susu itu terisi dari gelas kosong. Gelasnya kurang lebih segini. Gelasnya kurang lebih segini. Itu terisi. Ya kita itu tidak bisa ngomong saat itu, nangis juga. Nangis sampai itu. Nangis, saya nangis. Terharu. Itu benar-benar kita lihat. Ya, nggak tahu lagi lah. Itu penuh. Akhirnya kita bagi berempat, minumnya gantian karena kita mau minta berkahnya semua kan. Iya, Masya Allah. Walaupun anak yang dikasih pertama, minum. Ya sudah. Jadi apa yang dikasih beliau itu, kalau beliau suruh minum atau makan. Bener-bener tembok itu ya? Tembok. Nggak ada kerannya ya? Dan bahkan kita sampai penasaran. Jadi tadi saya cerita, beliau habis itu beliau kemana lagi gitu. Kita pegang temboknya. Saya itu termasuk orang yang kadang-kadang entah dibilang kurang aja, saking penasaran. Saya pegang temboknya, enggak ada apa-apa. Temboknya antum pegangin gini ya? Teliti ada lubangnya apa? Karena saya persis di sebelahnya beliau. Oh ya Allah gitu. Jadi persis sebelah saya tembok itu di sebelah kanan saya. Jadi saya giniin. Berarti Habib Ja'far di sini, antum di sininya? Iya. Jadi
14 ini. Jadi saya mudah sekali untuk beli. Berarti langsung pegang aja sama. Saya pegang, nggak ada apa-apa. Saya ngelihat teman-teman saya sama-sama gini-gini semua. Ya Allah, tak bilang wah ini. Kok gak nyoba antum, Beb? Coba gini. Cobalah halus mungkin keluar gitu. Allah karim. Kalau saya ngelus yang keluar lain kali. Yang keluar lain ya. Subhanallah. Ini luar biasa, Beb. Dan jadi habis melihat karomah yang pertama ini, kita ini sebetulnya datang banyak punya hajat. Cuma setelah melihat kejadian segelas susu tadi, semua pertanyaan hilang. Hilang ya? Hilang. Jadi ada maunya jadi hajat hilang, itu ya? semuanya hilang. Oh, okay. Hajat itu semuanya hilang. Dan ada salah satu teman yang memang sedikit, dia yakin tapi sedikit meragukan karena banyak cerita Habib Ja'far ini tidak pernah sholat juga. Iya. Walaupun terbantahkan akhirnya dengan beberapa cerita dari yang saya dengar dari saksi hidup juga. Seperti Habib Ja'far bisa menjadi 7 orang di saat yang bersamaan. Dicek beliau tidur, di kamar yang lain ada beliau sholat, di kamar yang lain lagi beliau ngaji. Itu antum dari saksi hidup. Dari saksi hidup yang menyaksikan itu sendiri. Iya. Subhanallah. 2. Jadi satu cerita itu termasuk kejadian yang sama. Saya ingat sekali namanya Habib Riza bin Yahya di Kudus juga. Kudus juga. Beliau yang termasuk yang jadi pengantar saya supaya bisa ketemu dengan beliau sudah menyaksikan juga gitu menyaksikan sendiri menyaksikan bahwa... jadi kejadian segelas susu ini bukan cuma 1-2 orang jadi bukan cuma 1-2 orang tidak lama beliau duduk lagi, kita udah tidak bisa ngomong beliau duduk sama kita sudah diem tuh ketawa-ketawa beliau pun ketawa-ketawa ngeliatin saya ketawa-ketawa entah apa gitu kan. Iya, Masya Allah, ini luar biasa. Nah, yang satunya katanya antum punya iya gitu. Ya, singkat cerita sudah habis tetap kita minta doa sebelum kita pulang. Iya. Kita minta doa ya. Beliau doa bertawasul kepada para habaib sih doanya. Beberapa nama habaib disebut, Habib termasuk yang di Jogja Habib Ahmad Bafagih disebut, tempel, Masya Allah. Habib Soleh Tanggul, Habib Abu Bakar Gersi yang disebut juga, Masya Allah. Habib Husin Brani disebut juga. Ya udah itu yang disebut beliau itu. Sama Habib Abdul Qadir Jeddah disebut juga. Ya. Padahal saat itu sudah tidak ada juga sih. Habib Abdul Qadir Jeddah Waliullah Kutub itu. Iya. Masya Allah. Disebutnya jadi. 2010 meninggal beliau. Ya itu 2012 ya kan. Iya benar. Jadi udah selesai doa kita mau pulang itu hujan deras, bukan hujan rintik-rintik. Iya, hujan deras sekali. Deras sekali. Kita ini turun dari mobil belum hujan, sedangkan mobil kita jaraknya mungkin 300 meteran dari rumahnya beliau. Wah, sedangkan tamu ini ya harus gantian. Iya. Tidak mungkin kita di dalam terus. Iya. Ini mau keluar tapi hujan, bingung. Ana sempat bilang hujan Bib, ini deras. Iya, kita tidak bawa payung. Beliau cuma ngomong ini nih, reda ini. Subhanallah, tidak nyampe hitungan detik, 5 detik reda. Redanya itu tidak pakai rintik-rintik, langsung hilang sama sekali. Langsung hilang sama sekali. Kita sempat percaya tidak percaya, jalan sampai ke mobil itu kita kayak orang bengong gitu loh. Allah. Jalan sampai mobil orang bengong, masuk mobil, tidak sampai 5 menit hujannya deras lagi. Hujannya deras lagi. Tidak sampai 5 menit, mungkin 1-2 menit hujannya deras lagi. Orang mobil itu belum bergerak dari parkiran. Sudah deras lagi. Sudah deras lagi. Wah, memang berarti untuk mayungi antum sama teman-teman. Tidak tahu, mungkin apakah itu. Subhanallah. Jadi sempat, itu saat itu dari Kudus sampai Jogja di mobil itu kita tidak ada yang ngomong sama sekali. Memang karena sempat pulang itu pesannya beliau, antum sini, sekali lagi ke sini lah katanya. Sekali lagi ke sini. Dan subhanallah memang sekali lagi. Memang sekali lagi ya. Padahal saya di tahun ini seminggu sebelum beliau meninggal, saya sempat sudah nanya info beliau. Pengen ketemu lagi kan. Kemarin bulan lalu saya udah ke sana, beliau pas berangkat sudah ke Samarinda. Yeah. Jadi saya datang malam, paginya beliau ke Samarinda. Masya Allah. Jadi telat. Jadi memang benar-benar satu kali. Memang sepertinya satu kali. Antum kesini lagi satu kali ya. Antum kesini lagi satu kali. Satu kali lagi. Subhanallah, itulah para waliullah.